Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Febi Murnitasari, dan kedua rekan saya, Fitri Legianti dan Friska Putri. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang gangguan mood. Yang pertama, definisi gangguan mood. Gangguan mood adalah keadaan emosional yang berkepanjangan yang mempengaruhi seluruh kepribadian dan fungsi kehidupan seseorang. Mood atau suasana hati adalah kondisi di mana perasaan orang terus berwarna dan berganti setiap waktunya atau setiap saat, tergantung dari pemilik perasaan tersebut. Waktu yang dialami juga tentatif atau sementara dan tidak tentu. Beberapa orang merasa moodnya baik dalam waktu 3-4 hari ataupun hanya bahagia sebentar saja, misalnya 1-2 jam. Wajar jika hal tersebut terjadi dengan sebuah alasan. Gangguan mood disebut juga gangguan afektif. Namun dalam 5 tahun terakhir, gangguan afektif ini diubah namanya dengan gangguan mood. Gangguan mood adalah keadaan emosional yang berkepanjangan yang mempengaruhi seluruh kepribadian dan fungsi kehidupan seseorang. Gangguan mood merupakan sebuah kondisi yang terjadi pada mereka yang mengalami perubahan mood atau suasana hati dalam waktu singkat atau waktu yang lama, namun bersifat ekstrim dan cenderung mengganggu bahkan membahayakan. Kondisi ini berlangsung sangat luar biasa parah. Yang paling utama dalam gangguan mood ini adalah mood yang menurun atau tertekan yang disebut depresi, dan mood yang meningkat atau ekspansif yang disebut mania. Dari kondisi itu ada juga perubahan pada mood yang dinamakan gangguan bipolar. Gangguan mood merupakan suatu masalah psikiatri yang muncul dari adanya gangguan depresi. Depresi adalah suatu gangguan keadaan tonus perasaan yang secara umum ditandai oleh rasa kesedihan, apatis, pesimis, dan kesepian. Keadaan ini sering disebutkan dengan istilah kesedihan atau sadness, murung atau blue, dan kesengsaraan. Tipe-tipe gangguan mood. Yang pertama, gangguan depresi atau gangguan unipolar. Depresi dalam psikologi merupakan gangguan mood dengan depresi lebih banyak terjadi pada penderita yang memang mengalami permasalahan berat atau hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan sendiri. Saat ini, banyak orang yang mengalami stres, kecemasan, galau, dan kegelisahan yang berlarut-larut. Namun, sebagian besar orang berpikir dan beranggapan bahwa stres dan depresi bukanlah benar-benar suatu gangguan mental. Mereka menganggap bahwa depresi adalah sesuatu yang sepele dan bisa hilang dengan sendirinya. Padahal sebenarnya depresi adalah bentuk suatu gangguan yang lebih dari sekedar perubahan emosi sementara. Depresi bukanlah kondisi yang bisa diubah dengan cepat atau secara langsung. Banyak faktor juga yang menyebabkan seseorang menjadi depresi dan terpuruk. Yang kedua, gangguan bipolar. Gangguan bipolar merupakan salah satu penyakit psikiatri kronis yang menyebabkan perubahan suasana hati yang tidak normal. Gangguan bipolar ditandai dengan adanya episode mania atau hipomania disertai episode depresi. Menurut WHO, pada tahun 2004, gangguan bipolar mempengaruhi sekitar 29,5 juta individu. Gangguan bipolar bersifat kambuhan sehingga diperlukan pengobatan jangka panjang untuk mencapai keberhasilan terapi. Gangguan bipolar merupakan salah satu penyakit psikologi yang berhubungan dengan mood. Gangguan mood ini terdiri dari depresi dan mania. Depresi dan mania bisa terjadi dalam satu periode tertentu, bisa juga bersamaan yang disebut episode campuran. Di sini dengan saya Fitri Legianti, saya akan menjelaskan tentang gangguan mood episode depresi sedang. Gangguan mood episode depresi merupakan penurunan mood yang mengakibatkan berkurangnya energi, kehilangan minat dan kegembiraan. Hal tersebut berlangsung selama minimal 2 minggu. Nah, terdapat beberapa faktor yang diduga sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya depresi, yaitu yang pertama, faktor biologi yang berhubungan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter pada otak seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang mengalami penurunan kadarnya. Yang kedua itu faktor genetik, yaitu apabila kita memiliki satu orang tua yang terdepresi, kemungkinan meningkatkan resiko 2 kali untuk keturunan. Sedangkan apabila kita memiliki kedua orang tua terdepresi, kemungkinan meningkatkan resiko 4 kali bagi keturunan untuk terkena gangguan depresi sebelum usia 18 tahun. Dan yang ketiga itu faktor psikososial, berupa seseorang yang pernah mengalami peristiwa kehidupan dan stres lingkungan.
Baiklah, saya Rizka Putri akan menjelaskan gangguan mood lainnya. Klasifikasi gangguan mood lainnya sebenarnya masih ada, namun tidak spesifik. Di mana gangguan mood ini seringkali terjadi pada beberapa manusia normal jika sudah merasa cukup lelah atau stres dengan pekerjaan, masalah hidup atau sekolah, namun masih bisa diatasi. Di antaranya adalah yang pertama yaitu mood euthymia. Tidak ada mood yang tertekan atau melambung datar. Mood hipotimia, mood yang pervasif, cenderung banyak emosi kesedihan. Mood dysphoria, mood yang tidak menggembirakan. Mood euthymia memiliki sisi penghayatan yang cenderung lebih emosional. Mood euforia, perasaan yang berlebihan. Mood ekstasia, gairah yang meluap-luap. Alexithymia, sulit menyadari emosi seseorang. Anhedonia, hilangnya minat melakukan sesuatu. Mood kosong, sedikit memiliki sisi emosional. Mood labil, osilasi antara euforia dan mudah marah. Mood irritabel, mudah diganggu dan mudah marah. Yang selanjutnya ada klasifikasi gangguan mood berdasarkan DSM-4-TR. Berdasarkan ketentuan DSM-4-TR, gangguan mood adalah depresi mayor, gangguan distemik, dan gangguan bipolar. Gangguan depresi merupakan gangguan mood depresi yang berlangsung selama sekurang-kurangnya 2 minggu. Untuk menegakkan diagnosis, memerlukan 4 simptom tambahan, seperti gangguan tidur atau nafsu makan, kehilangan energi, perasaan tidak berarti, pikiran untuk bunuh diri, dan sulit berkonsentrasi, sehingga ia kehilangan minat dan hampir di semua aspek kehidupannya. Klasifikasi gangguan mood berdasarkan DSM-4-TR. Menurut DSM-4-TR, gangguan depresi atau mood terbagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama gangguan depresi atau Major Depressive Disorder, di mana gangguan depresi mayor adalah gangguan psikologis yang terjadi ketika seseorang mengalami episode depresi yang signifikan dan menunjukkan berbagai karakteristik depresi, seperti rasa lesu, letih, dan perasaan tidak berdaya setidaknya selama 2 minggu. Depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang diwarnai seluruh proses mental berpikir, berperasaan, dan berperilaku seseorang. Pada umumnya, mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Nah, ada beberapa simptom gangguan depresi mayor, yaitu berkurangnya minat pada kegiatan yang dulu dianggap menyenangkan, penurunan berat badan atau peningkatan selera makan yang signifikan, kesulitan tidur atau terlalu banyak tidur, merasa letih atau kehilangan energi, merasa tidak berharga atau bersalah secara berlebihan, merasa kesulitan dalam berpikir, berkonsentrasi, atau membuat keputusan, memikirkan kematian dan bunuh diri berulang-ulang, dan tidak mengalami episode manik atau suasana hati euforia. Selanjutnya, gangguan dysmetic atau dysmetic disorder. Gangguan dysmetic adalah gangguan depresi yang lebih kronis tanpa ada bukti suatu episode depresi berat, atau dahulu disebut depresi neurosis. Gangguan dysmetic adalah suatu kondisi kronis yang ditandai dengan gejala depresi yang terjadi hampir sepanjang hari. Individu yang didiagnosis mengalami dysmetic mengalami kondisi depresif lebih dari separuh waktu, setidaknya selama 2 tahun. 3. Gangguan afektif bipolar atau siklomatik. Gangguan bipolar menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Text Revision edisi keempat atau DSM-4-TR, adalah gangguan mood yang terdiri dari paling sedikit 1 episode manik, hipomanik, atau campuran, yang biasanya disertai dengan adanya riwayat episode depresi mayor. Gangguan bipolar itu dulunya dikenal sebagai gangguan manik depresif, yaitu gangguan kronik dari regulasi mood yang dihasilkan pada episode depresi dan mania. Gangguan bipolar merupakan salah satu penyakit psikologi yang berhubungan dengan mood. Gangguan mood ini terdiri dari depresi dan mania. Depresi dan mania bisa terjadi dalam satu periode tertentu, bisa juga bersamaan, yang disebut episode campuran. Berdasarkan DSM-4-TR, klasifikasi gangguan bipolar
adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, gangguan bipolar 1. Pada gangguan ini ditandai oleh satu atau lebih episode manik atau campuran yang biasanya disertai oleh episode depresi mayor. Gangguan pada tingkat ini merujuk pada individu yang memiliki episode manik ekstrim, di mana penderitanya pada umumnya mengalami gangguan halusinasi, yaitu mendengar atau melihat hal yang tidak ada di dunia nyata. Yang kedua, gangguan bipolar 2. Gambaran utama ditandai oleh terjadinya satu atau lebih episode depresi mayor yang disertai oleh paling sedikit satu episode hipomanik. Gangguan pada tingkat ini merujuk pada versi manik yang lebih ringan, di mana individunya merasakan euforia yang lebih rendah. Yang ketiga, gangguan siklotimik. Pada gangguan ini ditandai paling sedikit 2 tahun dari sejumlah periode waktu gejala hipomanik yang tidak memenuhi kriteria episode manik dan sejumlah periode gejala depresif yang tidak memenuhi kriteria depresif mayor. Yang keempat, adanya gangguan bipolar yang tidak terinci. Gangguan ini mencakup gambaran bipolar yang tidak memenuhi kriteria di atas tadi. Kriteria mood episode, gangguan depresi, dan gangguan bipolar berdasarkan DSM-4-DR. Pertama, dismetik. Kriteria diagnosis dismetik menurut DSM-4-DR adalah adanya mood terdepresi di sepanjang hari berdasarkan perasaan subjektif atau dilihat oleh orang lain selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau 1 tahun pada anak dan remaja. Yang kedua, gangguan depresi. Kriteria gangguan depresi berdasarkan DSM-4-TR adalah menurut Institut Kesehatan Jiwa Amerika Serikat dan DSM-4-TR, kriteria depresi dapat ditegakkan apabila sedikitnya 5 dari gejala di bawah ini telah ditemukan dalam jangka waktu 2 minggu yang sama dan merupakan satu perubahan pola fungsi dari sebelumnya. Gejala dan tanda umum depresi terdiri dari gejala fisik, gejala psikis, dan gejala sosial. Pada gejala fisik, ditandai dengan adanya yang pertama gangguan pola tidur, seperti sulit tidur, insomnia, atau tidur berlebihan, atau hipersomnia. Yang kedua, menurunnya tingkat aktivitas, misalnya kehilangan minat, kesenangan atas hobi atau aktivitas yang sebelumnya disukai. Yang ketiga, sulit makan atau makan yang berlebihan. Yang keempat, gejala penyakit fisik yang tidak hilang, seperti sakit kepala, masalah pencernaan, sakit lambung, dan nyeri kronis. Yang kelima, terkadang merasa berat di tangan dan kaki. Yang keenam, energi lemah, kelelahan, dan menjadi lamban. Yang ketujuh, sulitnya berkonsentrasi, mengingat, serta memutuskan. Pada gejala psikis, yang terjadi ditandai dengan adanya yang pertama rasa sedih, cemas, atau hampa yang terus-menerus. Yang kedua, rasa putus asa dan pesimis. Yang ketiga, rasa bersalah, tidak berharga, rasa terbebani dan tidak berdaya atau tidak berguna. Yang keempat, tidak tenang dan gampang untuk tersinggung. Yang kelima, selalu berpikir ingin mati atau bunuh diri. Yang keenam, sensitif. Dan yang ketujuh, kehilangan rasa percaya diri. Sedangkan pada gejala sosial ditandai dengan yang pertama menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari, seperti menarik diri, menyendiri, serta malas. Yang kedua, tidak adanya motivasi untuk melakukan apapun. Yang ketiga, hilangnya hasrat untuk hidup dan keinginan untuk bunuh diri. Gangguan bipolar. Kriteria gangguan bipolar berdasarkan DSM-4-TR adalah kemunculan atau memiliki riwayat pernah mengalami sebuah episode depresi berat atau lebih. Kemunculan atau memiliki riwayat pernah mengalami paling tidak satu atau episode hipomania. Tidak ada riwayat episode maniak penuh atau episode campuran. 4. Mood episode. Terdapat 4 episode mood, yaitu manik, hipomanik, depresi, dan campuran, di mana hipomanik tidak jauh berbeda dengan manik, tetapi lebih ringan. Episode manik biasanya terjadi selama 7 hari, sedangkan manik selama sekitar 4 hari. Suasana hati berlebihan itu bisa berubah menjadi depresi pada episode berikutnya. 5. Prevalensi dan komorbiditas gangguan mood, di mana prevalensi adalah proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Di dalam dunia kedokteran, karakteristik yang dimaksud meliputi penyakit atau faktor resiko. Prevalensi umumnya ditentukan dengan cara memilih sampel secara acak dari seluruh populasi dengan tujuan sampel yang dipilih dapat mewakili populasi. Komorbiditas pada gangguan mood. Penegakan diagnosis gangguan mood prinsipnya sama seperti gangguan psikiatri lainnya. Diagnosis ditegakkan terutama dengan anamnesis yang mendalam guna menggali tanda dan gejala yang dialami pasien. Namun, sebelum diagnosis gangguan mood ditegakkan, dokter harus terlebih dahulu menyingkirkan diagnosis gangguan yang berada dalam hierarki yang lebih tinggi, seperti gangguan mental organik, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif, dan skizofrenia, gangguan skizotipikal, dan gangguan waham. Yang keenam, etiologi gangguan mood, di mana gangguan mood disebabkan oleh banyak etiologi, dan beberapa faktor memegang peranan dalam menyebabkan gangguan mood, termasuk diantaranya faktor genetik, faktor prenatal, perubahan biokimia pada sistem saraf, serta peran lingkungan yang sangat penting. Demikianlah hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.